Santapan Harian Kamis 24 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ketiga hingga pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bukakanlah telinga dan hati kami untuk mendengar dan menaati kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus kami bertelut. Amin. Bilangan 3 ayat 1-13. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah Nadab yang sulung, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditahbiskan untuk menjadi imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api lain ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi semasa hidup Harun ayah mereka, Eleazar dan Itamarlah yang memegang jabatan imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi datang ke hadapan Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan segenap umat di depan kemah pertemuan dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Mereka harus memelihara segala perlengkapan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, merekalah yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatan imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung mereka yang lahir pertama dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Aku menguduskan bagiku semua anak sulung di Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Sahabat Santapan Harian, pada instansi kedinasan, rotasi jabatan dan lokasi penempatan lazim diadakan berkala untuk penyegaran personel dan promosi. Namun rotasi yang demikian itu tidak berlaku bagi suku Lewi. Suku Lewi memperoleh hak istimewa untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Sejak umur 1 bulan, nama mereka dicatat. Hal itu terjadi karena suku Lewi adalah pengganti atas semua anak sulung bangsa Israel yang seharusnya turut mati dalam tulah terakhir di Mesir. Maka Tuhan membagi suku Lewi menurut gugus-gugus tugas di kemah suci. Satu kaum mengurus tirai, kaum yang lain memasang tiang dan patok, yang lain merawat perkakas-perkakas suci. Tugas-tugas tiap kaum bersifat permanen. Sebagai apresiasi, Tuhan mengalokasikan area pemukiman yang terbaik bagi mereka, yaitu di sekeliling bait-Nya. Ini sebuah keistimewaan besar. Siapa yang tidak ingin bertetangga dengan Tuhan? Akan tetapi, salah satu tantangan yang dialami hamba Tuhan adalah kejenuhan. Rasa jenuh biasanya muncul dari melakukan kegiatan rutin yang itu-itu saja. Melayani kebaktian rutin di gereja, mengunjungi pasien di rumah sakit,
pelayanan duka dan konseling, ditambah acara-acara seremonial. Beberapa orang cukup beruntung mengalami rotasi pelayanan ke tempat yang baru secara berkala. Namun, banyak hamba Tuhan berada di satu tempat pelayanan seumur hidupnya. Dari manakah kita mengharapkan kesegaran baru ketika kejenuhan melanda? Apakah yang dapat menyenangkan jiwa kita bila tidak ada objek wisata di daerah pelayanan kita? Sesungguhnya, Tuhan sanggup melepaskan penat hamba-hambanya. Tenaga dan semangat kita dapat diisi ulang bila kita datang ke bait-Nya. Ia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lusuh dan berbeban berat." Itu mudah dilakukan bila kita bertetangga dengan Tuhan, seperti suku Lewi, seperti lirik lagu rohani. Dia hanya sejauh doa. Berdoalah seperti Daud. Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terkadang kami merasa jenuh dan kehilangan semangat, bahkan untuk mencari wajah-Mu. Namun sekarang kami datang dalam kerapuhan, agar Engkau merengkuh dan memperbaharui kembali semangat kami bagi-Mu dan bagi pelayanan kami, bagi sesama. Kobarkanlah jiwa kami. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.